Film berjudul Until Dawn yang rilis tahun 2025 ini nyeritain tentang seorang pemuda yang nekat mencari kakaknya yang hilang secara misterius di sebuah kota terbengkalai. Tapi yang dia temukan, justru sesuatu yang benar-benar di luar logika manusia. Konsep film seperti ini emang udah banyak. Kota kosong, orang hilang, atmosfer mistis. Tapi tetap aja, Until Dawn punya daya tariknya sendiri. Plot twistnya beda, kejutan-kejutan yang dilempar juga cukup mind-blowing, bikin penonton terus nebak-nebak sampai ending. Buat kamu yang suka film dengan vibe mencekam, teka-teki yang bikin penasaran, dan kejutan yang gak ketebak, Until Dawn ini bisa jadi salah satu tontonan yang wajib banget masuk list. Nonton alur film di Dandi Movies. Subscribe Dandi Movies sekarang. Ceritanya diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang dikejar oleh sesuatu. Entah itu makhluk halus, perampok, psikopat, atau entitas lain, gak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, si gadis terlihat sangat ketakutan setengah mati. Cerita kemudian beralih ke 5 remaja yang sedang dalam perjalanan menuju suatu lokasi. Di dalam mobil ada Clover yang masih terlelap, Max si cowok berkemeja biru, Megan, gadis keturunan Tionghoa, lalu Nina yang dikenal dengan tindikannya, dan Abe yang mengemudi. Ternyata tujuan mereka adalah mengikuti sebuah ekspedisi untuk mencari kakak Clover yang sudah menghilang selama 2 minggu, yang ternyata adalah gadis yang muncul di awal film. Karena itu, Clover merasa harus ikut turun tangan untuk menemukan sang kakak. Setibanya di area tersebut, Clover kembali membuka rekaman video terakhir dari Melanie, kakaknya. Dari latar belakang di video itu, terlihat jelas kalau Melanie sempat melakukan video call di tempat ini. Merasa ada petunjuk penting, Clover pun memutuskan untuk masuk dan bertanya langsung pada pemilik toko yang ada di sana. Dengan alasan ingin membeli es dawet, Clover masuk ke warung dan mencoba menggali informasi. Ia lalu memperlihatkan foto Melanie kepada sang pemilik toko, Pak Hill, sambil bertanya apakah beliau pernah melihat perempuan itu di sekitar sini. Sayangnya, karena banyaknya orang yang singgah setiap hari, Pak Hill tidak yakin dan sulit untuk mengingat wajah satu persatu pengunjung. Well, you're not the first one who come here. I mean, do a lot of people go missing around here? Pak Hill juga menambahkan bahwa Clover bukanlah orang pertama yang datang mencari orang hilang. Sebelumnya, sudah ada beberapa pengunjung lain yang menanyakan hal serupa. Hill pun hanya bisa memberi satu peringatan. Di atas sana, ada sebuah tempat yang disebut Lembah Glore. Konon katanya, siapapun yang menginap di sana, tidak pernah kembali. Karena itu, demi keselamatan Clover dan teman-temannya, Hill menyarankan agar pencarian dilakukan di tempat lain saja. That's where people get in trouble. Glore Valley? Yeah. Alih-alih mendengarkan nasihat dari Pak Hill, Clover dan teman-temannya justru nekat menuju lembah yang disebutkan, Lembah Glore. Di tengah perjalanan, sempat terjadi adu argumen. Beberapa dari mereka merasa keputusan Clover terlalu gegabah dan berisiko. Namun Clover bersikeras, karena ini satu-satunya jejak yang ia punya tentang keberadaan kakaknya. Suasana pun mulai berubah jadi tegang. Langit mendadak mendung, udara terasa lebih dingin, dan jalan yang mereka lalui makin sepi. Sesuatu yang mencekam seolah sedang menunggu mereka di sana. Holy shit. What is going on? Saat mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terjadi anomali cuaca yang dikenal sebagai rain boundary, di mana hujan turun membentuk garis tegas, memisahkan area basah dan kering. Pemandangan itu begitu langka dan memukau, sampai mereka sempat berhenti sejenak hanya untuk mengabadikannya dari dekat. It's cool though. Inilah tempat yang dimaksud oleh Hill, sebuah penginapan sunyi yang tampak terbengkalai, seolah tak pernah dihuni. Karena hujan belum juga reda, mereka akhirnya memilih untuk masuk, berharap bisa bertemu pemilik tempat itu dan mendapatkan petunjuk yang mereka cari. Maybe there's someone inside that could tell us where we are. Begitu masuk, mereka tidak menemukan satu orang pun di dalam. Tapi Nina langsung merasa ada yang aneh. Meski tampak tak berpenghuni, seluruh ruangan justru terlihat rapi dan bersih, seperti ada yang rutin merawatnya.
Sebuah jam pasir tua berdiri utuh di sudut ruangan, masih dalam kondisi baik. Lampu-lampu juga masih berfungsi saat dinyalakan, menambah kesan misterius tempat itu. Di meja depan, mereka menemukan buku tamu yang masih kosong. Karena penasaran, Nina pun iseng mencatat nama mereka di sana. Karena nggak tahan, Megan buru-buru ke toilet buat setor rutin. Tapi pas mau flush, ternyata airnya mati. Sementara itu, Abe asyik motret barang-barang antik sambil bikin video sinematik tipis-tipis. Saat masuk ke salah satu kamar, dia menemukan papan mading berisi foto dan potongan koran lama, yang setelah dibuka, ternyata Abe dibuat kaget saat menyadari bahwa semua foto yang menempel di papan itu adalah kumpulan wajah orang-orang yang dinyatakan hilang, tanpa kejelasan alasan maupun nasib mereka. Yang membuat bulu kuduknya makin merinding, salah satu dari foto itu adalah Melanie, kakaknya Clover, yang entah kenapa bisa ikut terpajang di tempat aneh seperti ini. Sementara itu, Clover masih berada di luar, memperhatikan lingkungan sekitar yang diselimuti kabut. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lirih, suara yang sangat mirip dengan Melanie, kakaknya. Tak lama kemudian, muncul bayangan samar di balik kabut tebal yang perlahan menjauh. Clover, yang diliputi rasa penasaran, langsung mengejar sosok tersebut. Tapi tak ada apapun di sana. Hingga tiba-tiba Max muncul dan segera menarik Clover keluar dari area itu dengan wajah panik. Clover? Are you okay? Singkatnya, malam pun tiba. Saat kembali membuka buku tamu yang tadi masih kosong, Nina terkejut melihat nama Melanie kini tertulis jelas di sana, padahal hanya dia yang sempat mengisinya, dan tak ada orang lain di rumah itu. Tak lama, Abe datang membawa temuannya dan menunjukkan pada Nina dan Megan. Mereka baru sadar, dari semua foto orang hilang yang terpajang, tak satu pun menyertakan kontak atau alamat. Hal itu makin membuat mereka bingung. Apa sebenarnya maksud dari dipajangnya semua foto itu? There's no details on hers or any of the others. Not even a phone number to contact if you have information. So what's the point then? Keanehan belum berhenti di situ. Clover dan yang lain kembali dibuat bingung ketika jam pasir yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba mulai berputar dan berjalan seperti normal. Tak lama kemudian, mereka sadar mobil Abe mendadak lenyap dari tempat parkir. Setelah dicari, mobil itu ternyata sudah berada di balik tirai hujan. Mesinnya menyala, seolah ada yang menghidupkan. Entah ulah orang iseng, atau memang ada sosok tak dikenal yang lewat. Suasana makin tak wajar saat terdengar suara keras dari mobil, seperti sengaja dipukul-pukul. Mereka pun memutuskan kembali masuk ke dalam penginapan. Sempat ingin menghubungi bantuan lewat ponsel, namun tidak ada sinyal sama sekali. Abe dan Nina pun memilih berjaga dari balik jendela, sementara Clover dan yang lain berinisiatif mencari telepon kabel yang mungkin masih bisa digunakan. Saat tiba di basement yang gelap dan pengap, Max dibuat bingung saat melihat ada jendela di ruangan itu, padahal mereka jelas-jelas berada di lantai bawah tanah. Di tengah pencarian, Clover akhirnya menemukan telepon tua yang masih berfungsi dan langsung menelpon pihak pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. It's not working. Karena telepon tidak berfungsi, Megan mencoba menyalakan radio tua yang kebetulan masih bisa digunakan. Beberapa kali ia mencoba mengirim pesan darurat, namun yang terdengar hanya suara berisik dan gangguan frekuensi. Di saat yang sama, Abe dan Nina mendengar suara aneh dari arah dapur, seperti benda jatuh atau langkah kaki. Untuk berjaga-jaga, Nina diminta tetap mengawasi mobil dari dalam, sementara Abe memutuskan pergi ke belakang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Babe? Nina terkejut saat menemukan Abe sudah tergeletak tak sadarkan diri, dengan darah di sekujur tubuhnya. Belum sempat bereaksi, tiba-tiba muncul sosok pria bertopeng yang langsung menyerangnya juga. Teriakan Nina terdengar sampai lantai bawah,
membuat Max buru-buru naik untuk memeriksa. Begitu sampai di ujung tangga dan menyadari situasinya, ia segera kembali turun dan memperingatkan Clover serta Megan untuk bersembunyi, karena pria bertopeng itu tampaknya sudah mengetahui keberadaan mereka di basement. Sial bagi Max, usahanya melawan justru berakhir tragis. Tak lama, Megan juga tertangkap dan dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Clover hanya bisa terpaku menyaksikan pria bertopeng itu menyerang Megan dengan brutal, bahkan sempat memukul kepalanya berulang kali hingga tak bergerak. Ia juga sempat menusukkan pisau ke punggung pria tersebut, namun tampaknya serangan itu belum cukup untuk melumpuhkannya. Diliputi rasa takut, Clover akhirnya memilih kabur dan lari masuk ke dalam hutan.